Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira semua kita mengerti karena kita mungkin juga mengalami. Saya kira hampir semua mengalami. Kalau uang banyak, itu jiwa merasa lebih tenang. Ada jaminan, saudaraku, ya. Apalagi di dunia kita hari ini, uang itu sangat powerful, kuat sekali, saudara. Uang bisa membeli jabatan. Uang bisa menentukan keputusan hakim. Uang bisa melicinkan jalan menjadi penguasa. Uang bisa mengubah orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Uang bisa mengurangi masa tahanan. Uang bisa membeli manusia dan lain sebagainya. Jadi uang itu powerful, kuat sekali, saudara. Dengan prinsip-prinsip hidup materialistis dunia hari ini, uang bisa menjadi segalanya. Segalanya. Makin banyak uang, orang merasa lebih terjamin hidupnya. Katakanlah memiliki uang sejumlah 500 miliar. Jiwa lebih tenang daripada punya uang 5 miliar. Apalagi kalau 5 triliun, saudara. Apalagi kalau 50 triliun. Bunganya saja tidak akan habis dimakan untuk 1 bulan, saudara. Ya. 50 triliun rupiah. Itu bunganya saja cukup untuk hidup di kota besar Los Angeles atau Las Vegas. Apalagi kota Solo atau Semarang. Jauh. Ya, tidak akan habis. Jadi kalau orang punya uang, katakanlah 2 triliun ya di bank. Oh, tenang ya saudara. Tenang. Padahal faktanya ya saudara, orang bisa punya uang 2 triliun. Tapi penyakit kanker tidak akan bisa dihindari kalau memang dia harus teridap. Kecelakaan di jalan, apa kecelakaan mobil atau pesawat terbang, tidak akan bisa dihindarinya. Seperti sekarang ini saudara, perang di beberapa negara itu memberi peta bahwa uang tidak segalanya. Dulu ada beberapa kesaksian, testimoni atau kisah mengenai anak konglomerat yang meninggal di luar negeri. Ada yang dibunuh, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan. Dan itu memberikan inspirasi yang kuat di dalam pikiran saya bahwa dengan uang sebanyak apapun kita tidak bisa melindungi anak kita. Jadi sebenarnya uang tidak segalanya. Kalau orang bisa merasa tenang dengan 2 triliun uang di akun banknya, 2 triliun. Mengapa kita tidak bisa menjadi lebih tenang dengan Tuhan di dalam hidup kita? Coba saudara renungkan, saya tidak mengada-ada ini. Ini semua realistis, fakta hidup saudara. Ya, jangan sampai saudara kita ada dalam satu momen di mana ternyata yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar, sementara
kita tidak sungguh-sungguh meyakini apa yang dikatakan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudaraku, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Maksud Tuhan Yesus ini sederhana begini, uang tidak segalanya. Uang memang berkuasa, apalagi di dunia kita hari ini, dunia modern kita hari ini. Uang itu powerful, tapi tidak segalanya. Kalimat ini kita goreskan di dalam hati kita. Hidup tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya jangan sampai ya saudara masih memiliki filosofi hidup yang salah, yang saudara serap dari dunia, saudara warisi dari orang tua. Lalu suatu saat saudara akan tertumbuk pada kenyataan bahwa uang tidak segalanya. Itulah sebabnya harta atau uang, harta atau uang ini, saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur, adikia, artinya tidak dapat dipercayai. Mungkin ada di antara saudara yang tidak mengerti maksud Tuhan Yesus, ya. Di Lukas juga, saudaraku, ya, di Injil Lukas juga, saudara. Pasal 16, saudara, ya. Mamon yang tidak jujur. Mengapa disebut tidak jujur? Itu tidak dapat dipercayai. Jangan percaya deh, gitu kira-kira. Jangan menggantungkan hidupmu, nasibmu kepada harta. Memang saudara, pembuktian hal ini sering atau kadang-kadang perlu waktu. Jadi kalau lihat orang kaya, banyak uang, ya, lihat tuh, aman. Dia bisa membeli keputusan hakim, dia bisa membeli jabatan, ya. Dia lebih aman karena dengan uang dia membuat relasi dengan aparat keamanan. Dengan uang dia bisa berobat ke luar negeri, ya. Uang begitu powerful, seakan-akan itu segalanya, seakan-akan. Ini belum mentok saja, ya, belum mentok. Belum tertumbuk pada satu keadaan di mana ternyata kuasa uang itu terbatas. Ya, sementara ketika orang menaruh harapan, ketenangan jiwa, keamanan pada uang, dia melanggar firman yang pertama, ya. Jangan ada padamu Allah lain. Sementara dia bergantung pada uang, saudaraku, dia memberhalakan uang itu, dia memberhalakan harta. Dan kalau irama hidup memberhalakan harta itu tidak segera diputus, sampai pada titik ia tidak mampu percaya bahwa ada Allah yang bisa dipercayai. Saudara, dan saudara tahu orang yang menggantungkan harapannya kepada harta atau uang tidak mungkin bersahabat dengan Tuhan, tidak mungkin.
Jadi kalau Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, artinya bersahabatlah dengan Tuhan, mamon menjadi sarana kita. Jangan bersahabat dengan mamon, lalu menggunakan Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan itu penolong, kontributor untuk masalah ini. Di Lukas 12 tadi yang kita baca, jangan menggantungkan dirimu pada uang. Ini kasusnya kan ada orang datang kepada Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan ikut campur tangan dalam pembagian harta warisan. Orang ini merasa tidak diperlakukan adil, dan kalau memakai guru yang dihormati Yesus, maka dia akan mendapat bagian warisan yang lebih jujur atau mungkin bisa lebih banyak. Dia berurusan dengan Tuhan dengan motif yang salah. Yesus berkata, siapa yang mengangkat aku jadi hakim di antara kamu? Nah, apa Yesus bukan hakim? Oh, tentu Yesus adalah hakim. Tapi bukan hakim versi orang ini. Seakan-akan Yesus hakim yang bisa dipengaruhi, diatur, dan menguntungkan. Yesus hakim. Tetapi hakim nanti di kekekalan yang menentukan apakah orang layak masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Bukan hakim versi orang ini. Nah, saudara semua juga bisa berkata Yesus juru selamat. Tapi juru selamat versi siapa? Saudara bisa berkata Injil itu kabar baik. Baik yang bagaimana? Baik untuk siapa? Ya, tapi saya tidak menjelaskan hal ini, saudara. Yang saya mau jelaskan adalah ikatlah persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur. Jadi kalau kita mencari uang, kita punya uang, uang itu menjadi sarana kita mengabdi kepada Tuhan. Tidak dilarang menjadi kaya. Kaya sekali juga tidak dilarang, sangat kaya juga bagus. Tapi masalahnya, apakah harta menjadi sahabatmu atau Tuhan yang menjadi sahabatmu? Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon, artinya bersahabatlah dengan Tuhan. Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, artinya suatu saat kuasa harta, kuasa uang lenyap. Lenyap sama sekali. Kamu diterima di kemah abadi. Kenapa diterima di kemah abadi? Karena bersahabat dengan Tuhan. Tuhan bisa membawa kita dalam keadaan-keadaan sulit, kering, ya, tidak ada uang, tidak punya harta banyak. Tapi di situ Tuhan mau mengajar kita untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan. Aku punya kekuatan yang lebih dari 2 triliun. Aku punya kekuatan yang lebih dari 20 triliun. Aku punya kekuatan yang tidak terbatas. Nah, masalahnya dua. Anda percaya tidak Allah itu ada? Yang kedua, Anda percaya tidak bahwa Dia setia? Saya berkali-kali mengemukakan bagaimana Abraham 1/4 abad menanti anaknya lahir. 25 tahun itu lama sekali, saudara. Sampai Abraham ya mati pucuk. Sarah manupus, berhenti ya haid. Kenapa Tuhan tidak kunjung memberi anak yang katanya keturunan Abraham akan sebanyak
bintang di langit, pasir di laut. Tuhan mengajar Abraham mempercayai Allah. Sampai pada pencobaan yang paling berat, ia harus mempersembahkan anaknya Ishak. Dalam hal itu pun tidak ada kecurigaan Abraham kepada Allah. Yuk kita belajar mempercayai Allah. Aku punya sesuatu yang lebih kuat dari uang 2 triliun. Aku punya Allah yang hidup. Masalahnya, apakah Anda percaya dia ada? Yang kedua, apakah Anda percaya dia setia, bisa dipercayai? Dengan menaruh percaya seperti itu, kita akan berurusan dengan Tuhan. Ya. Baru kita bisa berkata, ku perlu kau lebih dari nafasku. Ku perlu kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau segalanya di dalam hidupku. Coba saudara belajar ya. Saya pun masih belajar, still learning. Saya masih belajar terus. Makanya Tuhan memberi saya banyak kesulitan. Sampai saat ini banyak kesulitan yang saya tidak bisa kemukakan secara terbuka. Bahkan ya tidak banyak orang tahu ya beban, pergumulan, persoalan ya. Tuhan izinkan itu. Jalan yang saya lalui tidak mudah, saudaraku. Pasti orang-orang dekat saya di sini juga tidak tahu. Saya tidak cerita. Ya. Saya simpan dan memang menurut feeling saya Tuhan tidak berkenan saya cerita. Tetapi saya bisa melewatinya. Orang punya masalah, saya ikut pikul. Tapi saya punya masalah, orang tidak bisa ikut memikul. Tapi untuk kelas saya sebagai seorang pemberita firman, saya harus memiliki bahu yang kuat. Bahu yang kuat ini bukan didasarkan pada uang yang banyak atau deposito atau relasi pejabat. Didasarkan pada keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih dari uang 2 triliun, lebih dari relasi pejabat atau aparat jenderal bintang 3 atau bintang 4. Jadi solder kita jadi kuat. Jadi kuatnya bukan karena ada deposito uang, relasi jenderal, enggak. Sama sekali tidak boleh mengandalkan itu. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh percayanya pada kekuatan di luar Tuhan. Makanya di Mazmur 73, di ayat-ayat terakhir dikatakan ya. Kalau dikatakan kita baca dulu ya saudara, kalimatnya bagus ya. Yang kita sering dengar itu Mazmur pasal 73 itu, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya itu, terkenal ya, tidak. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tetapi ayat 27 dan 28 ya jarang dibaca terus. Ya. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Ini bukan zina seks. Ini zina rohani, di mana seseorang tidak mengandalkan Tuhan. Masa Pak? Baca ayat berikut. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tuhan melatih kita mempercayai Allah itu ada, dan Dia setia. Dengan persoalan-persoalan berat dan kondisi-kondisi kritis. Ya. Kalau musuh jaraknya masih 50 km tenang. Kalau 5 km mikir. 500 meter tegang. 50 meter mampus. Tapi Tuhan buat kita menghadapi keadaan-keadaan yang kritis dan krisis itu. Dan ini memang tidak terjadi kepada semua orang ya. Ini hanya terjadi pada orang yang dikatakan Roma 8 ayat 28-29 mengasihi Tuhan. Untuk apa orang yang tidak mengasihi Tuhan dilatih untuk mempercayai Allah? Ya, jangan merasa Tuhan membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tapi Tuhan sayang dan tidak menginginkan kita binasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan melatih supaya ada sambungan hatinya dan hati kita. Supaya kita layak mempercayai Dia. Tapi kalau orang dasarnya memang tidak mengasihi Tuhan, ya tidak dilatih untuk mempercayai Tuhan. Untuk apa? Dan ini pasti terkait orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, tidak menjadikan Tuhan tempat perteduhannya, tidak mungkin mengasihi Tuhan, tidak mungkin mencari Tuhan. Saya itu berpikir ya saudara, dari tadi muncul pikiran, hilang lagi, muncul lagi. Sampai duduk di sini, nanti muncul, nanti lenyap. Perkataan begini yang merupakan juga pertanyaan. Siapa yang mau mempercayai Allah di zaman yang nihilistik ini? Nihilistik artinya nihil, tidak ada. Allah dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Nihilistik. Siapa orang yang mau mempercayai Allah? Saudara datang ke gereja ini sudah bagus ya. Saudara sudah bagus mau mempercayai Allah, mau. Tapi saudara belum tentu memiliki percaya yang benar, percaya yang ideal, percaya yang proporsional. Belum tentu. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta, maka tidak ada persahabatan. Dengan Tuhan juga tidak boleh ada dusta. Jangan meragukan. Jangan meragukan. Saudara pasti punya sahabat yang suatu hari pinjam uang. Saya pinjam uangmu ya. Aku butuh uang sekian. Nanti aku kembalikan. Sebagai jaminan ini dah surat rumah saya kau pegang. Kalau kita percaya sahabat itu dan menjaga perasaannya, tidak usah. It's okay. Mengerti saudara? Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada kecurigaan. Anda tahu di dalam kisah Ayub, ya ketika istrinya berkata, Ayub, masihkah kau bertekun? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Dia tidak layak dipercayai, kira-kira gitu. Kutuki saja. Anak kita semua mati, harta kita habis, sekarang kamu korengan lagi. Budukan begini. Dia tidak layak dipercayai, kutuk. Bukan dipercayai, dia layaknya dikutuk.
Dan matilah setelah itu. Lalu apa kata Ayub? Kamu bicara seperti perempuan gila. Ini yang gila Ayub atau istrinya? Apakah kita hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang tidak baik kita menolaknya? Kira-kira begitu. Tidak ada kecurigaan. Maukah saudara belajar tenang walaupun kita sekarang menghadapi kesulitan, anak tahun depan sekolah, tidak jelas uang pangkalnya gimana. Punya perusahaan yang sekarang sedang punya hutang sana sini. Sekarang lagi mau diperkarakan polisi. Wah. Yuk kita belajar percaya. Dia lebih dari uang 2 triliun. Dia lebih dari uang 20 triliun. Dia lebih dari uang 200 triliun. Dia lebih dari segalanya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Dia hidup. Siapa orang yang bisa mempercayai dia di tengah-tengah dunia yang nihilistis ini? Ya kita masih ke gereja, masih mengaku Tuhan itu ada ya. Walaupun tadi sudah saya katakan Anda belum tentu memiliki percaya kepada Tuhan yang proporsional ya. Masih ada dusta, artinya dusta bukan bohong, mencurigai dia. Jangan ya, yuk kita belajar. Saya manusia seperti saudara yang juga melewati masa-masa keraguan ya. Aduh Tuhan, kenapa begini? Ketika mengalami masa-masa sulit saudara, saya manusia seperti saudara, sampai tidak bisa tidur. Sepanjang umur hidup saya dari muda sampai tua, tidak pernah minum obat tidur. Tapi sejak itu saya mulai minum obat tidur. Tidak selalu sekali, sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, waktu itu. Sampai tidak bisa tidur. Gak pernah dengar kan? Pendeta Erastus gak bisa tidur. Mata merem, pikiran gak merem. Stres. Yuk katanya Pak Eras percaya sama Tuhan. I'm just human. Same to you. Sama. Ya justru karena melewati masa-masa itu saya bisa berkhotbah ini. Mata merem, pikiran gak merem. Kesulitan, ya. Kesulitan, sakit, anak depresi, dipolisikan, dibully dulu, dipolisikan dengan 2 tuduhan. Wah, ini berat. Berat. Dosen kami itu diinterogasi polisi dari jam 10 pagi sampai jam 12:30 pagi. Itu masalah administrasi yang mestinya tidak harus begitu. Tapi saya tidak memperkarakan kemudian hari. Kalau pakai pikiran manusia, saya dendam, saudara. Dendam. Tentu saya juga punya kekuatan atau backing yang bisa saya pakai. Enggak usah. Saya juga bisa bicara di media umum tentang kasus ini. Dan itu bisa merusak nama aparat. Saya tidak bersalah. Tapi sampai gak bisa tidur. Jadi bertubi-tubi. Belum kebutuhan banyak. Dan wah. Waktu itu kita bisa melewati. Tapi hari ini juga bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Masalah saya berat. Sampai gak bisa tidur. Sampai gak bisa tidur. Allah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, aku punya backing yang kuat. Itulah sebabnya kita tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh. Dosa itu membuat kita tidak sanggup mempercayai Dia ada.
Dan Dia setia karena kita tidak setia. Apa yang saya katakan ini format kasar. Anda bisa menangkap secara kognitif, ya ngerti. Tetapi dalam praktek, saudara harus mengalami bagaimana apa yang saya sampaikan ini terimplementasi dalam hidup saudara, dalam kasus-kasus hidup saudara yang spesifik. Yang intinya saudara akan tahu bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup. Dan ternyata saudaraku, persoalan demi persoalan yang terjadi yang membuat kita belajar mempercayai pribadi Allah, itu mengawinkan kita dengan pribadi Allah. Kalimat mengawinkan adalah, ada yang lain, mengikatkan, apa? Bersekutu kata yang sudah lazim ya, tapi intimasi yang keintiman yang luar biasa. Karena kita nggak mungkin intim kalau masih ada kecurigaan. Tuhan mengajar kita, maka itu Abraham itu luar biasa loh. 1/4 abad nunggu anaknya, dia nggak pernah surut percayanya. Sudah punya anak, anaknya suruh dibunuh. Luar biasa. Tahu nggak pencobaan ketika Yesus dibawa di atas bait Allah suruh menjatuhkan diri? Itu sebenarnya cobaan mencurigai Tuhan. Coba kamu jatuhkan dirimu. Ada ayat mengatakan kamu akan ditatang, gitu nggak? Iya ya, bener nggak ya? Gitu loh kira-kira. Seandainya aku jatuh, pasti dipegang. Nggak usah coba-coba. Amin. Sama ya seperti ilustrasi kalau saudara beli sepeda, lalu sepeda itu milik teman, maksud saya tokonya itu milik temanmu, lalu Anda berkata, ini sepeda harganya berapa? Teman Anda berkata, oh ini paling mahal banget, tapi bagus. Kau percaya nggak ini bagus? Kata teman. Kita teman loh ya, ini bagus, harganya segini. Dan saya tidak ambil untung banyak ini. Oke, saya coba dulu ya. Udah, nggak usah beli. Lu teman gua, gua nggak mungkin tipu lu, lu nggak pakai coba-coba deh. Halo, udah nggak usah beli. Ini bukan soal duit, ini soal persahabatan kita. Lu kagak percaya sama Ngai, lu nggak usah. Ini nggak usah beli, Ngai punya sepeda. Paham saudara? Amin. Mempercayai pribadi. Keintiman dengan Tuhan itu yang nanti akhirnya akan dituju antara hatiku, hatinya, hatimu, hatinya. Tak ada kecurigaan. Maka Tuhan bawa kita kepada keadaan-keadaan seperti itu. Tapi ini hanya terjadi untuk orang yang mengasihi. Kalau enggak, untuk apa urusan lo sama gua? Kita Tuhan berkata begitu. Apa urusan kamu dengan aku? Toh kamu enggak mengasihi. Tidak perlu kulatih untuk mempercayai pribadiku karena kau bukan kekasihku. Wah. Percaya apa yang saya katakan ini bagus. Bagus. Berharga. Jadi melewati lembah-lembah kelam. Wah, percaya Tuhan, saudara. Lagu saya mengenai itu banyak ya, mengenai perlindungan di tengah kesulitan. Di akhir tahun 2020 ya, ketika masalah banyak itu ya, keluar dari sinode lama masuk sinode baru, lalu disebarkan surat, saya sesat itu. Wah, gereja besar, mungkin besar nomor 2 atau nomor 1, rusak nama saya sampai ke luar negeri. Sebenarnya tidak perlu saya ramu dengan kesaksian, tetapi saya harus ramu dengan kesaksian, tidak bermaksud mau curhat, karena masalah-masalah berat yang tadi saya singgung sudah lewat ya. Sudah lewat. Masalah baru tetap ada. Kita tidak boleh dalam kondisi nggak punya masalah ya. Kita sampai nanti ya
terus teruji mempercayai pribadi Allah. Allah tersanjung. Allah tersanjung waktu kita berkata, engkau lebih dari nafas dan darahku. Kalau sungguh-sungguh ya. Karena kita punya uang berapapun, emas batangan berapa ton, kalau nafas kita hilang, enggak bisa, percuma. Darah kita enggak ada, percuma. Dia lebih dari nafas dan darah kita. Dia lebih dari kekuatan uang 2 triliun, 20 triliun, 200 triliun, lebih. Mengapa? Dia yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Allah tersanjung kalau kita memiliki prinsip itu. Ya, tapi itu tadi kita sering dibawa ke keadaan kritis dan krisis. Wow, Tuhan kau di mana? Ini pencobaan Tuhan Yesus di situ kan. Coba jatuhkan dirimu. Tuhan berkata, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di titik terendah, wah, istilah sekarang, titik terendahnya Tuhan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan sandiwara. Benar-benar Yesus ditinggalkan Allah Bapa. Sebagai wujud dari mengganti tempat kita yang harusnya ditinggalkan. Tapi, wow, dia tidak menyerahkan ini kepada, menyerahkan hidupnya kepada siapapun. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kalau gambarannya begini saudara, Anda mencintai seseorang, orang itu menolak. Ya udah, kamu tolak, tetapi aku mencintai kamu. Aku serahkan diriku kepadamu. Bukan begini, ya udah kalau kamu nggak mau, kepada yang lain. Kenapa kau tinggalkan aku? Ya udah, aku cari yang lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi apapun yang terjadi Tuhan, aku di tanganmu saja.